Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Tausiah selanjutnya yaitu oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Habib Zaki Al-Idrus, pimpinan Pondok Pesantren Liwaul Habib Tegalaja Padalarang, sekaligus Dewan Dakwah Prom Pembela Islam. Fa'alaiha tafadhal tamashkura mabkura. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah, wa hadha matlabi ya Nabi, ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bi ni'matin tatimmu as-salihat. Alhamdulillah alladhi waffaqana wa hadana ila siratikal mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral habaib, ma'asyiral masyayikh, ma'asyiral ulama al-mukarramin wal muhtaramin yang sama kita muliakan dan sama kita cintai. Sekaligus kita doakan mudah-mudahan para ulama kita, para kiai kita, para ajengan kita, para tokoh masyarakat kita senantiasa dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebahagiaan dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga salam penghormatan yang teramat istimewa saya sampaikan kepada segenap panitia yang mana telah bekerja keras untuk mewujudkan acara yang mulia. Mudah-mudahan apa saja yang kalian kontribusikan untuk acara yang mulia ini, baik tenaga, pikiran maupun materi, mendapatkan balasan yang berlimpah ruah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pada akhirnya salam penghormatan yang teramat istimewa saya sampaikan kepada segenap kaum bapak, kaum ibu, hadirin wal hadirat, mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di majlis yang mulia, majlis yang agung, majlis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat majlis yang agung ini menjadi satu sebab turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi satu sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ibu bapak sekalian yang hadir pada malam hari ini segala hajat-hajatnya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, segala keinginannya digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak keluarkan kita dari tempat ini. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah angkat kedudukan dan derajat kita, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kebahagiaan dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sudah hampir setengah 12 ibu bapak sekalian, masih kuat? Benar. Lihat matanya tinggal 10 watt gitu bu. Di kerudungnya ibu-ibu pada miring semua gitu bu. Kelihatan kalau ngantuk itu ya. Itu yang di ujung udah pada molor tuh bu. Benar tak? Kuat? Ya pokoknya TV selesai aja bu. Acara TV jam berapa selesainya? Jam 4. Ya udah jam 4 selesai, siap? Kuncung amat siapnya. Udah makan belum? Sana ngadepnya di sana bu. Kan panitianya di sana. Mudah-mudahan insyaallah datangnya kita di tempat ini walaupun lapar, dahaga, aus, ngantuk, semuanya akan mendapatkan balasan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak sekalian yang hadir pada malam hari ini, enggak usah khawatir. Kalau hari ini kita capek, malam ini kita capek, letih, ngantuk, semuanya tidak akan pernah sia-sia datangnya kita ke tempat ini. Yakin? Insya Allah nanti akan mendapatkan syafaatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk surga bersama Nabi Muhammad, dan kelak kita akan dituntun oleh Nabi Muhammad masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, mari kita baca qasidah bareng-bareng supaya nggak ngantuk. Angkat suaranya tinggi-tinggi, insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana qasidah ini adalah qasidah yang disusun oleh guru kita Al-Habib Muhammad Rizik Sahab yang diberi judul Kisah Sang Rasul. Siap baca qasidah? Siap? Angkat suaranya? Siap? Nanti kalau sudah lapar makannya tinggal banyaknya aja ya. Sekarang banyak yang angkat. Mana qasidahnya? Siap? Qasidahnya siap? Allahumma salli wa sallim mubarik rahat
للمولد baca semuanya Ar-Rahatil Atiyar Tashadu بليالي المولد Allah Allah وبريق النور يبدو من معاني أحمد Rahatil الأديار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق duka Rahatil الأديار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد راحت الأديار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني Mubarak. Karena sebagian jamaahnya ada sebelah ujung, jadi Habib agak miringnya dikit bu, biar kelihatan di atas bu ya. Allahumma salli wa sallim mubarak. Ibadallah, ketika kita menginginkan surganya Allah, ketika kita berandai-andai ingin masuk dalam surganya Allah, setiap kali kita berdoa, setiap kali kita bersujud, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu masuk dalam surganya Allah. Amin. Kita selalu minta, nggak bosan-bosan minta kepada Allah supaya kita bisa masuk dalam surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan, yang penuh dengan karunia, yang segala keindahan ada di dalam surganya Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir pada malam hari ini Allah jadikan kita min ahlil jannah. Amin Allahumma. Bu, Pak, yang namanya masuk surga itu nggak mudah, harus berjuang, harus berupaya, harus berdoa, harus berusaha dengan segala tenaga yang kita punya. Untuk apa? Untuk mewujudkan agar kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu. Apa kata ulama? Al jannah mahibalas, surga nggak gratis bu. Jadi kalau kita ingin masuk surga harus bayar. Bayarnya pakai naon beb? Duit nggak laku. Pakai emas nggak laku. Pakai mutiara nggak laku. Yang namanya surga harus dibayar dengan amal ibadah. Betul. Nah, jadi kalau kita ingin masuk surga harus berupaya, harus ibadah, harus melakukan kebaikan agar kita bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu. Orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menjalankan segala perintah-perintah Allah, meninggalkan segala larangan-larangan Allah, merekalah orang yang mendapatkan tiket untuk bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang ahli takwa. Amin. Habib, bagaimana sifat orang-orang ahli takwa? Dijelaskan di dalam Al-Quran, orang-orang ahli takwa, alladzina yunfiquna fi sarra'i wal dharra wal kadhibina al ghaidha wal afi anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallah. Syarat orang yang bertakwa untuk mendapatkan tiket masuk surga, yang pertama, alladzina yunfiquna fi sarra'i wal dharra. Syarat utama untuk bisa masuk surga harus bisa sodako, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Bu, kalau mau sodako jangan tunggu kaya saudara. Kalau kaya sudah wajib sodako, betul. Kalau ada orang kaya pelit, doain stroke. Benar. Kaya pelit, koret, mudah-mudahan set. Hidup teh nggak manfaat buat apa bu? Benar gak? Punya duit nggak manfaat,
nggak mau sedekah, nggak mau menyantuni anak yatim, nggak mau memberikan anak-anak miskin, nggak mau membantu orang-orang miskin, mending orang kaya yang demikian, mending ini kayaknya ngomong dikit, banyak yang kaya ini kayaknya yang pelit ini, Bu. Benar tak? Jadi kalau ada orang kaya sedekah pantas. Benar tak? Jangan pelit-pelit. Kalau sedekah yang banyak, kenapa? Mumpung punya duit. Tapi di dalam ayat ini sedekahnya bukan saja waktu kaya, bukan saja waktu lapang. Justru yang hebat itu ketika dalam keadaan miskin, ketika dalam keadaan nggak punya duit, tapi dia mampu sedekah. Ini lebih baik daripada orang kaya tapi dia sedekah, saudara. Masya Allah, betul Bu, betul. Jadi kalau mau sedekah jangan nunggu kaya. Nanti kalau saya kaya saya akan bangun masjid. Pret. Benar tuh? Emang biasa orang miskin teh banyak khayalnya. Benar tuh? Nanti Habib doain saya Habib. Kalau saya kaya jangan khawatir. Habib umroh tiap bulan gratis. Pret. Ngomong kayak gitu. Kalau mau sedekah jangan tunggu kaya. Justru sekarang dalam kondisi yang sempit, dalam kondisi yang miskin, bagi-bagi. Karena dengan sedekah, Nabi yang mengatakan orang yang sedekah bal yasdat akan ditambah rezekinya ku Allah Ta'ala, Bu. Jadi nggak usah takut, nggak ada ceritanya orang sedekah miskin. Paham? Paham? Jadi kalau dimintain sumbangan untuk acara maulud entong pura-pura dongo. Benar ente? Mintain sedekah. Bapak-bapak begitu, kalau ada kenceleng datang di masjid teh begitu ujung dilihat kenceleng pura-pura molor di dia teh. Kenceleng lewat bangun deui. Benar teh? Korek. Masya Allah, orang jadi bakhil. Nggak ada ceritanya orang sedekah jadi miskin kaya. Siapa yang ngomong? Habibina Muhammad. Yang ngomong Nabi Muhammad, bukan Habib Zaki, bukan Nabi Muhammad. Kalau kalian sedekah, Nabi yang mengatakan bal yasdat 3 kali diulang-ulangi ke Nabi. Kalau kalian mengeluarkan sebagian daripada harta kalian untuk sedekah, Nabi yang jamin pasti ditambah oleh Allah Subhanahu. Jadi nggak ada ceritanya orang sedekah miskin kaya. Bu, yang berani sedekah teh nggak usah takut. Benar tak? Di kampung kita ada orang miskin sedekah. Habib punya uang 10.000, bagi separuh ewang 5.000. Itu orang hebat. Punya uang 5.000, bagi 2.500. Punya uang 1.500 ewang. Benar tak? Itu orang hebat. Kalau ada orang kaya sedekah biasa. Justru kalau ada orang kaya bakhil, kikir, koret, yang model begitu teh perlu disumpahin. Benar tak? Dia nggak sadar kalau dia jadi kaya itu karena berkat doa orang miskin. Benar? Mestinya dia bayar kepada orang miskin. Ada haknya orang miskin, ada haknya yatim piatu yang wajib untuk dibantu. Paham? Saya paling kesel kalau ada orang kaya bakhil korte. Benar enggak? Orang yang model begitu teh nggak usah hidup, Bu. Hidup nggak manfaatnya percuma. Hidup nggak manfaat kayak embe. Benar? Orang kalau hidup nggak manfaat kayak binatang. Masya Allah kaya, dipegang kekayaannya, nggak mau sedekah, nggak mau bantu orang miskin, nggak mau bantu daripada panti-panti jompo, nggak mau bantu dari anak-anak yatim. Giliran modal minta tolong sama kita. Benar tak Bu? Kalau ketemu ada orang kaya bakhil kikir, begitu meninggal lempar ke empang tos. Benar tak? Jangan giliran dia meninggal minta ditahlilin sama orang miskin, nggak tahu diri. Benar tak? Giliran dia meninggal minta ditahlilin sama ajengan yang miskin. Benar tak? Nggak tahu diri. Dasar orang kaya dongo, orang kaya tolol. Makanya orang kaya harus banyak sedekah. Nggak usah takut, itu rezeki, bukan rezekinya orang kaya, itu rezeki titipan dari Allah.
titipan rezeki, titipan dari Allah Ta'ala. Dia diberi amanat sama Allah untuk apa? Untuk membantu anak-anak yatim, untuk membantu daripada janda-janda, untuk membantu daripada orang-orang miskin. Itu titipan. Duitnya teh bukan duitnya dia, duitnya Allah dititipkan kepada orang kaya. Di dia ayah orang kaya yang bakhil, ayah ente mana orangnya mana orang? Ayah orang kaya bakhil enggak di dia? Ayah ente unjukin yang mana mau digeprak banget orang kaya kayak begitu. Benar saya kalau ngomong sama orang kaya teh gak pedas bu. Saya santri-santri saya jamaah saya yang kaya teh kalau sumbangan buat pesantren, sumbangan ini digebrak ku Habib, keluarin tembak. Benar, punya duit dititipin sama Allah Ta'ala, ini bekal. Kalau kalian punya duit, kalian sodakokan buat pesantren, buat masjid, buat orang-orang yang miskin, yang nggak punya. Itu yang kalian keluarkan tidak hilang, itu semua ada dalam depositunya Allah, dalam tabungannya Allah. Justru yang kalian makan, yang menjadi kotoran, itu yang hilang. Paham tuh bu? Jadi orang kaya teh keluarin duitnya teh, nggak usah takut ngeluarin duit teh, bukan duit kita bu. Orang kaya punya duit banyak, bakhil kikir. Kira-kira kalau meninggal dibawa ente? Punya emas 1 kilo dibawa ente? Punya mobil 12 dibawa ente? Punya rumah magrong dibawa ente? Kalau ada orang yang bakhil, yang kikir, tapi nggak mau sodako, emasnya, rumahnya masukkan kalian, kubur sekalian baik gitu. Benar tak? Supaya sadar jadi orang kaya teh, syukur sama Allah Ta'ala. Kalau kalian ditakdirkan jadi orang kaya, syukur, banyak sodako. Paham? Kadang-kadang orang kaya teh aneh-aneh, sodako terus sombong. Ente wajib ngeluarin sodako, jangan sombong. Itu yang bangun masjid teh saya, yang bangun jalan teh saya. Wah saya. Itu bukan duit ente, duitnya Allah dititipin sama ente. Benar enggak? Makanya syarat utama untuk masuk surga, yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Kalau kalian punya duit, kalau kalian punya harta, wajib untuk sedekah. Yang tidak punya harta, wajib sedekah sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Sedekah bukan harus dengan uang, sedekah bukan dengan harus materi, tapi dengan pikiran, dengan tenaga, dengan apapun yang kita miliki. Niatkan sedekah kepada Allah, pasti dibalas ganjaran oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Karena itu adalah merupakan tiket untuk masuk surga. Bu, kalau mau sodako jangan nunggu kaya ya, jangan nunggu kaya. Jadi kalau ayana nanti ayah surban jalan tuh, ayah isi entong pura-pura molor. Benar. Ini acara maulud, acaranya baginda Nabi Muhammad. Jangan giliran 17 Agustus, masya Allah, giliran ada tari-tari dompet nyumbang. Ayah maksiat nyumbang, ayat 17 Agustus di situ ada lagu-lagu dangdut, yang di situ ada maksiat nyumbang, tapi giliran maulud pura-pura molor. Masya Allah. Jangan cari sanjungan untuk acara begitu. Ini acara maulud luar biasa bu. Ini acara maulud mendatangkan ulama, mendatangkan para kiai, para habaib, semua datang memberikan mauidhah hasanah agar ibunya dekat kepada Nabi, menasihatin ibu bapak sekalian agar cinta kepada Nabi. Ini adalah majelis yang mulia, majelisnya baginda Nabi Muhammad. Apa kata Nabi? Kalian yang duduk di majelis Nabi Muhammad tidak keluar dari tempat ini kecuali diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala. Masya Allah. Ini pelebur dosa bu. Ibu duduk di tempat ini sampai jam 2, jam 3, nggak usah khawatir. Keluar dari tempat ini suci, tidak punya dosa. Masya Allah. Ini maulud baginda Nabi kita Muhammad.
Jadi yang pertama untuk mendapatkan tiket masuk surga, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Sedekahkan harta kalian, keluarkan harta kalian untuk membantu orang-orang miskin, untuk membantu janda-janda, untuk membantu orang-orang jompo, untuk membantu orang-orang yang tidak punya. Kenapa? Karena mereka adalah saudara kita, saudara. Betul. Ibu jangan menikmati makanan yang indah di rumah, makanan yang enak di rumah. Pikirkan kalian, tetangga kalian teh makan naon. Betul. Kalian tidur dengan spring bed, tidur dengan kasur yang indah. Pikirkan saudara-saudara kita tidur di alas. Masya Allah. Itu tanggung jawab kita. Itu yang harus dipikirin sama kita. Jadi kalau kita lihat tetangga yang miskin, perhatikan. Man lam yahtam bi amril mu'min falaisa minna, kata Nabi. Siapa orang yang tidak peduli dengan nasib saudaranya, bukan daripada golongan Nabi Muhammad. Tidak sempurna, Bu. Ibu tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangga yang di samping kanan, yang di samping kiri tidur dalam keadaan kelaparan. Enggak sempurna iman kita, Bu. Lihat bagaimana indahnya Islam mengajarkan kita sosialisasi kepada umat. Perhatikan supaya ada persatuan di antara umat Islam. Makanya ibu kalau bikin makanan, bikin kuah yang banyak, begitu selesai bikin kuah, bikin makanan, bagi tetangga. Gitu tuh. Manggut-manggut tadi kerjain tuh. Masya Allah. Kita ini kadang-kadang kalau untuk sumbangan orang-orang miskin, Pak, sisa yang dikasih. Benar tak? Ada sumbangan saudara-saudara kita kena tanah longsor, siapa yang mau nyumbang? Barangkali ada baju bekas, kaos bekas, kerudung bekas. Yang bekas-bekas tadi dikasih saudara, Bu. Saya mau tanya, kira-kira ibu kalau dikasih yang bekas mau tuh, Bu? Kenapa kasih orang yang bekas? Kenapa kasih orang yang bekas, saudara-saudara kita yang ditimpa dengan musibah, yang mereka miskin? Kita yang sumbang kerudung bekas, baju bekas, mending kalau bekasnya artis, bekas ibu. Masya Allah. Udah pada warnanya kuning, hijau, biru. Ada yang bau combrok, bau gehu. Benar tak? Kerudung udah warnanya dari putih ke kuning ke hijau, bulukan semuanya. Masya Allah, kita ini kalau ngasih orang bekas, ada sisa, kasihin tetangga. Emang enak tetangga dikasih sisa-sisa. Ada sisa makanan, kasih tetangga. Jangan begitu, justru yang baru kasih tetangga. Makanan yang masih baru kasih tetangga. Itu melatih diri untuk apa? Untuk menafkahkan daripada harta kita. Itu tiket masuk ke surga. Siap sodako, Bu? Siap sodako, Bu? Sodako nggak usah lihat jumlahnya, yang penting ikhlas lillahi. Mau berapa saja silakan, yang penting itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syarat utama, tiket yang pertama untuk mendapatkan daripada surganya Allah, sodako dalam keadaan sempit maupun lapang. Kemudian yang kedua, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal kadzibinal ghaidz. Orang-orang yang mampu menahan kemarahan, Bu. Ibu jangan suka marah-marah. Orang yang suka marah-marah cepat mati. Bener enggak? Orang kalau banyak marah-marah, tekanan darahnya teh besar. Akhirnya darah tinggi. Begitu darah tinggi, stroke modar. Bener tak, Bu? Bener tak, Bu? Enggak usah banyak marah, santai saja. Habib, saya kalau lihat suami saya teh gedok, Habib, nggak usah marah, diracun aja. Jadi ngebunuh suami pakai tertawa, nggak usah teriak-teriak, nggak usah. Suami pulang jam 2 teriak-teriak, jangan. Kasih kopi, berangkat, benar tak? Wal kadzibinal ghaidha. Tahan kemarahan, jangan dikit-dikit marah, akhirnya umurnya nggak panjang, umur 40-50 tahun modar. Ajaran Islam teh luar biasa, Bu. Orang kalau sudah marah, detakan jantung itu kuat, Bu. Bener tak? Jadi detakan jantung itu ada hitungannya. Tapi ketika dia marah, detakan jantung itu bertambah kenceng. Kalau nggak kuat-kuat, putus itu jantung, modar. Benar tak?
Wal kadzibinal ghaidha. Jangan suka marah, senyum saja, tenang aja. Ngadepin kehidupan teh santai-santai aja. Nggak usah riweh ngadepin kehidupan teh. Santai. Hidup ini sementara, hidup ini nggak lama. Sebentar lagi kita meninggal dunia, betul? Ini hidup paling 60-70 tahun. Wassalam, betul? Nggak usah dibikin tegang, bikin kehidupan teh santai. Betul? Betul? Nih saya lihat ibu-ibu teh bu, banyak kan mikirin kehidupan. Wah, kebanyakan marah. Yang mestinya 40 masih cantik, peot. Kenapa? Banyak marah sih. Mestinya masih muda-muda, tapi karena banyak marah, banyak emosi, akhirnya jadi menua. Akhirnya kulitnya jadi keriput, giginya jadi ompong, banyak penyakit. Akhirnya yang rugi kita. Betul? Habib, apakah orang tidak boleh marah? Oh, kata Imam Syafi'i, manistughdiba falam taghdab fahuwa himar. Siapa orang yang dibuat marah tapi tidak marah, dia sama dengan keledai. Jadi marah itu ada tempatnya. Para suami, mana teh suaminya teh mana teh? Suaminya teh di mana-mana teh ngumpet. Pokoknya pengajian yang paling unggul teh istri. Suaminya ngumpet di gang-gang. Saya nggak tahu ngumpetnya karena ketakutan atau apa. Wallahu a'lam. Para suami, jangan kalian suka marah kepada istri, betul? Jangan kalian suka marah kepada istri kalian, saudara. Kalian harus mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada istri-istri kalian yang telah melahirkan anak-anak kalian. Saya ngomong gini teh mudah-mudahan tahun depan diundang, Bu. Makanya saya belain perempuan. Saya di mana-mana belain perempuan terus, Bu. Bener, saya nggak pernah belain suami, belain perempuan teh, Pak. Ya. Makanya saya paling nggak suka kalau ada suami poligami. Kopret. Bener ente. Punya istri satu aja riweuh. Satu tiap hari minum Paramek. Satu istri kita itu sama dengan 40 orang. Berat. Apa dikira punya satu teh gampang? Satu orangnya tapi gede. Satu orangnya tapi karakternya, tabiatnya luar biasa. Makanya jangan suka marah-marah, Pak, sama suami, sama istri, Pak. Ingat, istri punya jasa banyak kepada seorang suami, betul? Betul. Kalau nggak ada istri, Bapak nggak bakal punya anak, betul? Emang Bapak bisa bunting? Benar. Perjuangan seorang istri luar biasa, Pak. Ya Allah, yang merawat kita istri, yang menyiapkan makan kita istri, yang memberikan segalanya istri, betul? Yang menjaga kita istri, betul? Perjuangannya istri sangat luar biasa. Makanya seorang suami wajib untuk menghormati istri. Kata yang sana tuh, Pak, dengeken. Benar tak? Ibu-ibu mau ngomong sama suami nggak berani. Sekarang terwakili Habib yang ngomong. Wah, hidup istri. Masya Allah. Masya. Pak, gara-gara bikin teh lupa gula marah. Gara-gara bikin kopi lupa gula marah. Gara-gara bikin makanan lupa garam marah. Itu masalah sepele. Wal kadzibinal ghaidha. Tahan kemarahan kalian wahai bapak. Jangan dikit-dikit marah, jangan dikit-dikit Anda memarahi seorang istri, karena terus terang jasa seorang istri sangat luar biasa, saudara. Coba rasakan, Bu, rasakan, Pak, ketika bapak nanti ditinggal oleh istri. Subhanallah. Bu, sekali waktu tinggalin seminggu. Seminggu saja. Masya Allah, cuci piring sendiri, setrika sendiri, masak teh main cemplung sana, cemplung sini, cemplung sana, cemplung sini teh. Benar. Kalau nggak gitu Indomie. Ibu seminggu Indomie, bapak makan seminggu Indomie, Pak. Keluar-keluar udah jadi lalat kita aja, Pak. Benar enggak? Jasa seorang istri luar biasa, melahirkan anak-anak kita, mendidik anak-anak kita. Bapak bisa jadi ganteng, bapak bisa jadi bagus. Berkat siapa kalau yang bukan oleh seorang istri, betul? Istri luar biasa, Pak. Ketika anak-anak kita masih kecil, umurnya baru bayi-bayi, ketika mereka merengek, menangis, yang bangun tengah malam siapa? Bapak apa ibu?
bapaknya kemana? Bapaknya kemana? Benar tuh? Benar tuh? Sian ibu pak jam 2 malam, si anak kita keluar kotoran, si bapak pura-pura molor. Bu. Bapak bersihin, benar tuh? Entong segalanya ibu, istri. Masya Allah, betul tuh? Makanya jasanya sangat baik istri kita saudara, betul? Makanya jangan masalah-masalah sepele, jangan marah sama istri. Urusan-urusan dunia, urusan-urusan kurang lebih sedikit nggak apa-apa. Istri bagian daripada kehidupan kita, betul? Karena istri kita manusia biasa, bukan malaikat, betul? Betul, Habib. Saya mau cari istri yang sempurna, kawin sama malaikat. Nggak ada cari istri yang sempurna. Apa bapak kira bapak sempurna? Nggak ada. Artinya apa? Yuk kita berjalan seiring bersama, menghormati, menyayangi, mencintai dan melindungi istri. Sampai Nabi mengatakan, ma akramahunna illa karim wa ma ahannahunna illa laim. Seorang suami yang baik adalah seorang suami yang memuliakan istri. Seorang suami yang jelek, yang biadab, yang kurang ajar adalah seorang suami yang tidak memuliakan istri. Nabi yang ngomong, Pak. Jadi jangan sering marah sama seorang istri. Habib, kalau gitu kita nggak boleh marah. Boleh, asal marahnya sesuai dengan aturan syariat. Seorang suami boleh marah kepada istri. Kapan, Habib? Kalau lihat istri kita keluar nggak pakai kerudung, pegang kepalanya, jambak dia. Benar tak? Benar tak? Kalau lihat istri salaman dengan lelaki yang bukan muhrimnya, pegang tangannya, jambak. Benar. Lihat istri berjalan berdua dengan lelaki yang bukan muhrimnya, gaplok. Benar tak? Benar tak? Itu marah tepat, boleh kita marah. Ini kadang-kadang yang begitu nggak marah, tapi urusan garam marah, kebalik. Yang masalah sepele, yang mestinya kita nggak boleh marah, jangan marah. Tapi kalau sudah berbicara tentang syariat, bapak melihat istri bapak keluar tanpa pakai jilbab, wajib untuk marah. Kalau tidak marah, apa kata Nabi? Dayuth la yadkhulunal jannah. Ad-dayuth, lelaki yang tidak marah melihat istri-istrinya buka aurat, lelaki yang tidak marah melihat istrinya berjalan dengan lelaki yang bukan muhrimnya, lelaki yang tidak marah melihat istrinya bermaksiat, dikatakan sama Nabi, ad-dayuth. Siapa itu dayus? La yadkhulunal jannah. Ad-dayuth, tidak akan pernah masuk surga orang yang tidak punya kecemburuan kepada seorang istri. Paham? Bapaknya temana ngumpet banawan. Tapi sekarang udah nggak kaget saya, Bu. Sekarang bapak-bapak yang begitu teh nggak berani. Itu bapak-bapak dulu. Bapak Ayana ya, lihat istrinya buka kerudung, Habib nggak berani, Habib. Nanti kalau saya marah malah saya dibentak, Habib. Saya termasuk orang-orang suami yang takut kan ada dalam televisi itu suami-suami takut. Suami! Woi, suami yang takut istri mulai besok pakai daster. Ayah, pakai BH, benar tak? Pakai sanggul, benar tak? Takut sama istri ye. Suami takut sama istri, di kantor galak, di kantor tegas, di kantor wibawa, di rumah. Benar enggak? Jujur saja, suami-suami yang belakang teh nggak berani sama istri, Pak. Dipelototin aja udah langsung, iya Bu. Sebab kenapa suami-suami sekarang banyak takut sama istri? Karena istri-istri kita sudah pernah belajar jadi security. Makanya galak, Bu. Nggak boleh sama suami gitu, Bu ya. Nggak boleh, Bu ya. Yang hormat sama suami, Bu ya. Ya, yang hormat, yang sayang, yang cinta, Bu ya. Jangan suami kita dibentak. Nggak usah dibentak, lama-lama juga berangkat, Bu. Nggak usah dibentak, kasihan suami-suami kita. Hormatin, sayangin, cintain, Bu ya. Ya, yang penting tanggal 1 uang bulanan ibu terima. Dah, gitu aja, betul. Jadi kapan boleh marah, kapan tidak boleh marah. Ada aturan, wal kadzibin al ghaid. Orang-orang yang mampu menahan
untuk tidak marah, itu adalah orang-orang baik. Tapi ada pada satu saat wajib untuk kita marah. Kalau kita melihat kemaksiatan, melihat sesuatu yang melanggar aturan Allah, ada orang-orang yang mencaci Nabi Muhammad, ada orang-orang yang menghina Nabi Muhammad, ada orang-orang yang melecehkan syariat Nabi Muhammad, wajib untuk kita marah. Betul? Betul? Pak, Bu, jangan giliran istri dicolek marah, giliran istri digoda marah. Kenapa? Harga diri. Harga diri itu berapa? Masya Allah, suami marah lihat istri dicolek, saya nggak ngelarang Pak, bagus. Istri diganggu, suami marah. Tapi pertanyaannya, ketika Nabi Muhammad diganggu marah ente? Ketika syariat diganggu marah ente? Ketika Nabi Muhammad dilecehkan marah ente? Umat Islam, jangan giliran istri kalian diganggu, anak kalian diganggu, usaha kalian diganggu, kalian marah. Tapi Habibina Muhammad ketika dilecehkan, ketika dihina, ketika diganggu, kalian bungkam 1000 bahasa, saudara. Masya Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, para kiai, para ulama, buat Nabi di atas segalanya, betul? Buat Nabi di atas segalanya, saudara, betul? Jangan coba-coba untuk mengganggu Nabi, jangan coba-coba untuk melecehkan Nabi, jangan coba-coba untuk menghina Nabi. Demi Allah, siapapun orangnya, siapapun kiainya, siapapun ajengannya yang coba-coba melecehkan Nabi Muhammad, yang coba-coba untuk menghina Nabi Muhammad, demi Allah, pasti saya akan hina orang tersebut, saudara. Masya Allah. Nih baru-baru kemarin perempuan si mak lampir gelok teh, tahu tuh si mak lampir, si busuk teh, Bu, busuk, udah jelek, hitam, tongos lagi, hidup lagi. Masya Allah, menghina Nabi Muhammad, kurang ajar, biadab. Nabi Muhammad disamakan sama bapaknya dia, mentang-mentang anak proklamator, mentang-mentang bapaknya bekas presiden, kemudian menghina Nabi Muhammad. Siapa yang lebih mulia? Presiden apa Nabi Muhammad? Proklamator apa Nabi Muhammad? Manusia paling agung adalah Nabi Muhammad. Walaupun mereka anak proklamator, walaupun mereka anak presiden, demi Allah, kalau coba-coba untuk menghina Nabi Muhammad, pasti saya akan hina orang tersebut, saudara. Masya Allah, kurang ajar, Nabi Muhammad dihina. Kalian bisa masuk surga berkat perjuangan siapa kalau bukan berkat perjuangan Nabi Muhammad? Kalian mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, kalian nanti dipertolongkan oleh Nabi Muhammad. Perjuangan Nabi Muhammad, cintanya Nabi Muhammad kepada kalian sangat luar biasa. Yang akan menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat adalah Habibina Muhammad. Allahumma salli wa sallim mubarik. Di sini kita wajib marah. Kalau sudah agama diganggu, Nabi diganggu, syariat diganggu, harga diri diganggu, agama Nabi diganggu, umat Islam wajib untuk marah. Tapi kalau masalah-masalah urusan dunia, tinggalkan dan gampang-gampang saja. Yang penting tidak menyangkut tentang masalah-masalah prinsip. Sampai di sini jelas, Bu, Pak? Jelas? Udah hampir jam 12, jam 1 ini masih ada nih. Ustaz Ubaidillah sudah ada di tengah-tengah kita, nanti akan memberikan muaidah hasanah, akan mengajak kita untuk berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, sebelum saya tutup, mari kita berselawat kepada Nabi SAW. Siap selawat? Siap. Allahumma salli Sayyidina Muhammadin qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Baca semuanya. Allahumma salli ala
kami siap mati perangi menyakiti habaib ulama kekasih Nabi para habaib dan ulama panutan kami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wahai musuh-musuhku, syahid aku rindu dengan membela habaib ulama panutan kalbu. Walau kami diserbu hingga jadi abu tetap teruskan maju tanpa ada ragu, siap bela habaib dan ulama panutan kalbu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdan wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا هذا جمعا مرحوما اللهم اجعلنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل فينا سقيا ولا محروما. اللهم اقض حاجتنا يا الله، حاجة الدنيوية بالميسرة وحاجة الأخروية بالمغفرة، سالمين غانمين محفوظين مرزوقين في خير ولطف عافية يا الله يا رحمن يا رحيم. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, turunkanlah keberkahan di tempat ini ya Allah. Turunkanlah rahmatmu di tempat ini ya Allah. Jangan kau keluarkan kami dari tempat ini ya Rabb, kecuali engkau sudah angkat kedudukan dan derajat kami ya Allah. Jangan kau keluarkan kami dari tempat ini ya Allah, kecuali engkau sudah ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang besar maupun yang kecil ya Rabb, yang nampak maupun yang tak nampak ya Rabb, yang zahir maupun batin ya Allah. Kami sadar ya Allah dosa-dosa kami begitu banyak ya Allah. Kami tidak mampu memikul dosa-dosa kami ya Allah. Kami tidak mampu untuk menghitung dosa-dosa kamu ya Rabb. Bijai Habibina Muhammad, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah ya Rabb. Anggota tubuh kami banyak bermaksiat ya Rabb. Mata kami sering melihat dan menonton barang-barang yang haram ya Rabb. Mata kami sering melihat ya Rabb sesuatu yang mendatangkan murka-Mu ya Rabb. Mata kami begitu jorok dan kotor ya Rabb. Bersihkan mata kami ya Allah, kami malu ya Rabb. Ketika kami bertemu dengan Engkau ya Allah, bertemu dengan Nabi Muhammad sementara mata kami sering berbuat maksiat ya Rabb. Sucikan dan bersihkan mata kami ya Allah, agar tidak bisa melihat kecuali yang baik-baik ya Allah. Jadikanlah mata kami selalu melihat Al-Quran ya Rabb. Jadikanlah mata kami selalu melihat keindahan-Mu ya Rabb, dan keindahan penciptaan-Mu ya Allah. Ya Rabb, selamatkanlah anggota tubuh kami ya Allah. Jangan Kau jadikan telinga kami ya Rabb
senantiasa mendengar sesuatu yang Engkau laknat ya Allah, mendengar omongan orang, mendengar ghibah, mendengar fitnah ya Allah. Bersihkan telinga kami ya Rabb, jangan Kau dengarkan kecuali tilawatul Quran ya Allah. Ya Rabb, mulut kami sering berbohong, mulut kami sering berdusta, mulut kami sering khianat ya Rabb. Ya Rabb, astaghfirullah min qaulin bila amalin. Sucikan mulut kami ya Allah, agar senantiasa memuji dan menyanjung-Mu ya Allah, memuji dan memuji Nabi Muhammad ya Allah. Jadikanlah mulut kami agar cinta dengan tilawatul Quran ya Allah, membaca Al-Quran ya Allah, menyanjung baginda Nabi Muhammad ya Allah. Ya Rabb, Engkau yang maha suci, Engkau yang maha agung ya Allah. Ya akramal akramin, ya arhamar rahimin, akrimna ya Allah. Sucikan hati kami ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah. Kami sadar hati kami banyak kotor ya Allah. Kami punya hasud, kami punya iri, kami punya dengki ya Allah, kami punya sombong ya Allah. Allahumma saffi qulubana ya Rabb. Sucikan hati kami ya Allah. Ya Rabb, jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah ya Rabb. Ya Rabb, jadikanlah istri-istri kami istri-istri yang salehah ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami ya Allah anak-anak yang saleh dan salehah ya Allah. Ya Rabb, mudahkan segala urusan kami ya Allah. Berikan kepada kami rezeki yang halal, rezeki yang mudah, rezeki yang gampang, rezeki yang barokah ya Allah. Ya Rabb, jangan Kau masukkan dalam perut kami ya Allah uang-uang yang haram ya Rabb, makanan-makanan yang haram ya Rabb. Jauhkan dari perut kami ya Allah uang-uang hasil riba, uang-uang hasil bunga, uang-uang hasil renten ya Allah. Ya Rabb, sucikan mulut kami, sucikan perut kami ya Allah. Kami takut doa kami tidak Engkau kabulkan ya Rabb. Ketika di dalam perut kami mengalir barang-barang haram ya Allah, kami tahu ya Allah, satu suap masuk dalam perut kami barang haram, solat kami tidak Engkau terima selama 40 hari ya Allah. Berapa banyak yang sudah masuk dalam perut kami ya Allah, barang-barang haram ya Allah, barang-barang najis dan kotor ya Allah. Sucikan perut kami ya Allah, agar tidak bisa masuk dalam perut kami kecuali makanan yang halal, makanan yang Engkau berkahi ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa guru-guru kami ya Rabb. Ampuni dosa-dosa guru-guru kami ya Allah, terutama dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Rabb, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Kami tidak punya amal yang bisa menyenangkan hati orang tua kami kecuali doa ya Allah. Kami tidak akan pernah bisa membalas kebaikan orang tua kami ya Allah. Kami tidak akan pernah bisa membalas kebaikan orang tua kami ya Allah kecuali doa ya Allah. Begitu banyak kebaikan orang tua kami ya Allah, begitu agungnya kebaikan orang tua kami ya Allah, begitu mulianya kedua orang tua kami, terutama ibu kami ya Allah. Ibu kami yang begitu berjasa kepada kami ya Allah, ibu kami yang melahirkan kami ya Allah, ibu kami yang menyusui kami ya Allah, ibu kami yang kami berada di dalam perutnya 9 bulan ya Allah. Kami menjadi besar, menjadi manusia seperti ini ya Allah. Ini semua adalah berkat perjuangan orang tua kami ya Allah, terutama ibu kami ya Allah. Kami hisap darah daging ibu kami ya Allah, kami hisap air susu ibu kami ya Allah. Kami banyak merepotkan dan mensusahkan ibu daripada ibu kami ya Allah. Hidup kami selalu menyusahkan ibu kami ya Allah. Kotoran kami ibu kami yang membersihkan ya Allah, kotoran kami ibu kami yang menyucikan ya Allah. Ibu kami begitu bersusah payah ya Rabb, mendidik dan membesarkan kami ya Allah, sehingga kami bisa menjadi manusia yang seutuhnya, menjadi manusia yang manfaat berkat perjuangan kedua orang tua kami ya Allah. Ayah kami ya Rabb yang bekerja siang malam ya Allah, panas kepanasan, hujan kehujanan, terik matahari mereka tidak pedulikan ya Allah. Badan mereka sakit ya Allah, badan mereka capek ya Allah, tapi mereka tidak pedulikan ya Rabb untuk kebahagiaan anak-anaknya ya Allah. Ya Rabb, kami tidak akan pernah mampu untuk menghitung kebaikan orang tua kami ya Allah. Kami tidak akan pernah bisa untuk membalas kebaikan orang tua kami ya Allah. Kami tidak akan pernah mampu ya Rabb. Demi Allah, kalaupun kami punya 1000 nyawa, kami tidak akan pernah mampu untuk membalas kebaikan orang tua kami ya Allah. Ya Rabb, terutama ibu kami ya Rabb, yang Kau letakkan surganya ada di telapak kakinya ya Rabb. Ya Rabb, Engkau jadikan surga kami ada di bawah telapak kaki ibu kami ya Allah. Tapi kami tidak pernah mencium kaki orang tua kami ya Allah. Kami tidak pernah memeluk kaki daripada orang tua kami ya Allah.
di kaki yang kotor, yang jorok itu ya Allah, Allah letakkan surganya ya Allah. Kami tidak akan pernah masuk surga kalau kami tidak akan mendapatkan ridho dari orang tua. Demi Allah, amalan yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan, umroh yang kita lakukan, apapun yang kita kerjain, kalau kita tidak mendapatkan ridho dari orang tua, tidak akan pernah masuk surganya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, begitu agungnya kedudukan orang tua kami ya Allah, sehingga ridhamu tergantung kepada ridho orang tua, murkamu tergantung kepada kedua orang tua kami ya Allah. Kami takut ketika kami tidak mendapatkan ridho dari orang tua ya Allah. Kami takut ya Rabb ketika kami mendatangkan murka daripada orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kami tidak punya apapun untuk bisa membalas orang tua kami ya Allah. Kami tidak punya apapun untuk bisa membalas orang tua kami ya Allah. Dengarkan doa kami dan kabulkan ya Rabb. Ampuni segala dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Angkat kedudukan dan derajat orang tua kami ya Allah. Kalau mereka masih hidup ya Rabb, panjangkan usia mereka ya Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Berikan mereka kebahagiaan, berikan mereka kesenangan ya Allah, bijai Habibina Muhammad. Ya Rabb, ya Rabb, kalau orang tua kami sudah meninggal ya Rabb, begitu cepatnya Engkau pisahkan kami dari orang tua kami ya Allah. Kami belum bisa membalas kebaikan orang tua kami ya Rabb, tapi Engkau pisahkan kami dari orang tua kami ya Allah. Dahulu waktu mereka masih hidup, kami sia-siakan orang tua kami ya Rabb. Dahulu mereka masih hidup, kami sibukkan dengan dunia ya Rabb. Kami sia-siakan mereka ya Rabb. Kami tidak pernah menengok orang tua kami ya Rabb. Kami tidak pernah melihat bagaimana keadaan orang tua kami ya Allah. Kami bersenang-senang sementara orang tua kami sakit ya Rabb. Kami bersenang-senang dengan anak istri ya Allah, sementara orang tua kami di rumah yang reot ya Allah. Kami dengan keluarga kami naik turun mobil mewah, rumah yang bagus. Kami manjakan anak istri kami ya Allah, tapi kami tidak pernah melihat bagaimana keadaan orang tua kami yang melahirkan kami ya Allah. Kami cintai anak istri kami di atas orang tua kami ya Allah, padahal anak istri kami berada sebelum ada orang tua kami ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, kami sadar ya Allah, dosa kami banyak kepada orang tua kami ya Allah. Malam ini kami bertobat ya Allah. Kami berjanji ya Allah, yang masih ada orang tua, bersimpuhlah di kaki kalian, ciumlah kaki kedua orang tuamu, bersimpuhlah kalian di kaki ibumu, minta ridhonya, cium kakinya, karena di situ letak surga kami. Ya Allah, jangan pisahkan kami dengan orang tua kami ya Allah. Ya Rabb, orang tua kami yang sudah meninggal ya Allah, jangan Kau siksa orang tua kami ya Rabb. Mereka sudah capek di alam dunia ya Allah. Mereka sudah letih di alam dunia ya Rabb. Mereka sudah banyak berbuat untuk kami ya Allah. Sekarang mereka meninggal dunia, mereka berada di alam barzah ya Rabb. Jadikanlah kuburan mereka raudhah min riyadul jannah ya Rabb. Jadikanlah kuburan mereka taman daripada taman surga ya Rabb. Jangan Kau siksa orang tua kami, jangan Kau adab orang tua kami ya Allah. Masukkan dalam surga yang paling tinggi bersama Habibina Muhammad ya Rabb, fi jannatil firdaus. Masukkan dalam surga yang paling tinggi ya Rabb. Doa dari seorang anak yang durhaka ya Rabb. Doa dari seorang anak yang belum bisa membalas kebaikan orang tua ya Rabb. Doa dari seorang anak yang selalu mengganggu ya Rabb, yang selalu durhaka kepada orang tua ya Rabb. Dengarkan doa kami dan kabulkan. Hadzal doa wa minkal ijabah. Hadzal doa wa minkal ijabah. Kami yang berdoa ya Rabb, kabulkan doa-doa kami ya Allah. Dengarkan doa-doa kami ya Allah. Ya Rabb, ya Rahman Rahim, ya Akramal Akramin. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak sekalian, itu barangkali yang bisa Habib sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit manfaat buat kita semua, sehingga kita keluar dari tempat ini menjadi hamba-hamba yang saleh dan salehah, yang kelak akan bertemu dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, Habib mohon maaf barangkali ada kalimat Habib yang kurang berkenan, yang kurang sopan, yang menyinggung perasaan. Habib mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.